إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana al-Qur'an wa sadaqatana. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Jamaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati Ramadan, satu dari sekian banyak kemewahan yang Allah berikan kepada kita. Ketika muda kita mungkin masih berpikir bahwa kemewahan itu ada pada benda-benda, tapi seiring bertambahnya usia kita menyadari ada banyak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewah, yang bukan berupa benda-benda. Di antaranya ya Ramadan kita ini. Apalagi kalau kita teringat dengan riwayat dari Thalhah bin Ubaidillah, ketika beliau melihat di dalam mimpinya dua orang temannya yang telah meninggal terlebih dahulu. Yang pertama meninggal dalam pertempuran, dan dia adalah seorang yang soleh, laki ahli ibadah. Lalu kemudian temannya yang kedua tidak sesoleh yang pertama dan meninggalnya belakangan. Tetapi dalam mimpinya tersebut, Thalhah melihat bahwa temannya yang meninggal belakangan tersebut masuk surga lebih dahulu, sementara yang meninggal duluan masuk surga belakangan. Hal ini kemudian diceritakan oleh Thalhah kepada teman-temannya, dan akhirnya Nabi mendengar cerita tersebut, dan kemudian beliau hanya bertanya, "Ata'jabun?" Kalian gumun dengan hal itu? Tentu saja ya, itu sesuatu yang membuat banyak orang terkaget gitu. Kok bisa yang meninggal belakangan malah masuk surga duluan, dan yang meninggal lebih dahulu itu masuk surga belakangan. Maka kemudian Nabi mengatakan salah satu alasannya adalah, bukankah yang kedua mendapatkan Ramadan lebih banyak? Nah, ini menunjukkan bahwa satu serial Ramadan yang kita jalani itu punya pengaruh yang tidak sederhana. Dia punya bobot yang sangat besar bagi kehidupan spiritual kita, bagi pahala kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita telah ada di sepertiga paling akhir dari Ramadan, dan tentu di antara yang seharusnya kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar Allah menerima amal-amal kita. Kalau kita melihat doanya Nabi Ibrahim, kita perlu malu terhadap apa yang kita lakukan. Nabi Ibrahim punya kalimat yang indah yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai penegak salat. Wahai Tuhan kami, redaksinya berubah ya, di depan Tuhanku, di belakang menjadi Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Taqabbal du'a. Artinya beliau berdoa agar doanya diterima Allah. Kurang soleh apa Ibrahim? Dan kesalihannya itu kemudian menjadi sesuatu yang penting dalam sejarah, karena disebut secara khusus sebagai millata Ibrahim. Ada banyak milah sebelum Islam, dan milahnya Ibrahim satu-satunya milah yang disebutkan berulang-ulang. Bahkan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu banyak merujuk kepada millahnya Ibrahim. Tetapi di dalam doanya beliau masih memohon kepada Allah agar Allah menerima doanya. Maka kita lebih layak untuk memohon kepada Allah agar Allah menerima amal saleh kita. Termasuk kemudian sama sekalian yang dirahmati Allah, kita memohon energi yang lebih besar untuk menjalani akhir Ramadan ini dengan penuh kesungguhan. Ya, kebanyakan kita ini kan salah memanage energi kita.
Di awal Ramadan penuh semangat, di tengah Ramadan mulai kelelahan, dan di akhir Ramadan malah sudah ganti perhatian. Nah, tentu itu sesuatu yang tidak sesuai skenario yang Allah sarankan. Karena puncak cerita Ramadan kita ada di sepertiga terakhirnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini temanya berkaitan dengan solidaritas ya, dan persaudaraan. Lalu kemudian dihubungkan dengan Piagam Madinah. Ini ada dua bagian besar yang perlu didudukkan terlebih dahulu. Berkaitan dengan solidaritas dan persaudaraan, yang pertama harus ditekankan adalah solidaritas internalnya dahulu. Bagaimana iman itu punya konsekuensi persaudaraan. Karena ayat-ayatnya jelas ya, misalkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Beberapa saat yang lalu kami mendengar mengikuti kelasnya Jules Hayward. Jules Hayward ini dia pakar kajian strategi dan keamanan. Dia masuk Islam gara-gara WTC sebetulnya, WTC ya. Ketika WTC terjadi, dia ditelepon oleh kawannya dan temannya mengatakan coba lihat TV. Dan di situ kita masih ingat ya, karena di YouTube pun masih bisa kita temukan videonya. Bagaimana ada pesawat itu menabrakkan dirinya ke dua gedung besar ya, atau menara kembar WTC di New York. Nah, kemudian ketika dia melihat video itu sebagai seorang pakar keamanan, dia bertanya, "Who could be?" gitu. Kok bisa? Nah, terus menariknya tuh temannya itu bilang, "It must be Muslim." Kata Joel begitu, "It must be Muslim." Ini pasti Muslim. Who could be? Kok bisa? It must be Muslim. Nah, di situ kemudian dia mulai bertanya-tanya, kok bisa Muslim? Berarti kan ada skenario kan. Lalu kemudian Joel mulai ingin tahu tentang Islam. Karena memang dia tidak tahu tentang Islam. Dia adalah orang Inggris yang lahir dan tumbuh besar di New Zealand. Dia tidak tahu tentang Islam. Maka kemudian dia hari itu juga dia membeli terjemah Quran. Dia membeli terjemah Quran. Nah, dan dia menyelesaikan terjemah Quran dalam 3 hari. Nah, kita ini yang Muslim perlu berkaca kepada diri kita sendiri. Kita ini baca Quran berulang-ulang, kapan tahu artinya? Ya, saking sayangnya Allah pada kita membaca Quran tidak tahu artinya saja pahalanya banyak. Tapi kan sebetulnya Quran ini fungsi utamanya adalah maknanya, fungsi petunjuknya. Dan kita perlu membaca terjemah Quran. Apalagi terjemah Quran itu tidak sederhana, dia karya intelektual yang luar biasa. Di Indonesia saja terjemah Quran itu melalui cerita yang panjang. Dulu di zaman Belanda itu Quran tidak boleh diterjemahkan. Ya, dan termasuk yang awal meminta terjemahan Quran itulah Kartini. Kartini itu pernah menyampaikan pada Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini gurunya Kiai Dahlan Muhammadiyah, ya, Kiai Hasyim Asy'ari NU maupun Kiai Munawir Krabya. Nah, Kartini, ini berarti kan adik kelasnya kan, itu bertanya, ini saya baca Quran nggak tahu artinya itu gimana. Maka kemudian dituliskan terjemahan Quran itu oleh Soleh Darat. Maka setelah tahun 1900-an kita akan temukan para ulama kita berlomba menghasilkan terjemah terbaiknya. Dan bagus-bagus itu, dan luar biasa. Bahkan ada satu terjemahan yang saya temukan itu unik sekali. Ya, misalkan Bahtiar Surin itu ketika menerjemahkan ayat Irama Dzatil Imad. Kan terjemahan letternya kan bangsa Aram yang punya tiang itu ya. Itu diterjemahkan menjadi bangsa Aramik. Berarti kan kosakatanya udah beda kan. Bangsa Aramik yang punya peradaban. Bayangin, kata imad yang artinya tiang itu diterjemahkan sebagai peradaban. Dan sebetulnya itu mudah saja dipahami karena kalau kita lihat masjid kita ini, masjid kampus ini, itu bagian terpentingnya adalah tiangnya, imadnya. Dan itu tidak akan diproduksi oleh orang sembarangan, dia diproduksi oleh pengetahuan, oleh peradaban. Ini kan ini terjemah tahun 40 loh. Ini luar biasa. Dan memang kemudian setelah Kementerian Agama meluncurkan terjemahan resminya, para ulama tidak lagi membuat terjemahan, kecuali 1-2 orang. Karena dianggap sudah terwakili. Dan itu pun Kementerian Agama 3 kali revisi atau 4 kali menerbitkan. Yang terakhir kan 2020 ya. Tapi kembali tadi, si Joel ini dia membaca terjemah Quran dalam waktu 3 hari. Dan setelah 3 hari dia datang lagi ke toko yang sama dan dia bertanya, ada nggak buku tentang nabinya orang Islam? Dia membaca Sirah Nabawiyah. Dan salah satu yang menarik dari perspektif Joel yang merupakan pakar keamanan itu apa?
Nabi Muhammad itu memimpin sebuah conflictual society, masyarakat konflik. Ini kan menarik, masyarakat konflik. Karena bagi yang membaca sirah standar tidak akan menemukan istilah ini. Tapi Zul menyebut ini itu dan menarik sekali. Masyarakat konflik itu bagaimana? Anda coba cermati. Makkah itu terbelah sejak awal. Sekurang-kurangnya adalah kaum elit dan kaum proletarnya, orang-orang kaya terhormatnya dengan orang-orang rendahannya itu terbelah. Dengan iman mereka disatukan. Ya, dengan iman mereka disatukan. Begitu pindah ke Madinah, Madinah ini bermasalah. Madinah itu, saudara sekalian, itu terbelah antara Aus dengan Khazraj. Jadi orang Madinah itu sesama Arab Madinah itu musuhan untuk waktu yang sangat panjang. Dan Nabi Muhammad itu terlahir dan Allah angkat menjadi Nabi itu di masa ketika orang-orang Arab Madinah itu sudah lelah dengan konflik itu. Dan mereka sedang ingin rekonsiliasi dan mereka sedang mencari siapa pemimpin potensialnya. Masalahnya adalah di dalam kota Madinah sendiri, pemimpin potensial itu tidak ada. Karena rata-rata punya track record yang tidak baik-baik saja. Makanya kemudian Nabi ini menjadi pilihan yang terbaik. Dan kemudian sebagian orang tidak senang dengan hal itu. Makanya nanti kita akan menemukan sosok munafik. Ya, kalau di Mekah itu tidak ada orang munafik. Di Madinah ada orang munafik. Di antara yang paling terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang dia berharap menjadi pemimpin Madinah, tapi ternyata dia tidak terpilih. Nah, dan orang-orang Arab Madinah ini pun sebetulnya selain mereka berkonflik, koalisinya juga rumit gitu. Orang Aus punya koalisi dengan orang-orang Yahudi Quraidah, sementara orang-orang Khazraj itu punya koalisi dengan orang-orang Yahudi Qainuqa. Ya, tambah rumit kan? Nah, dan ditambah lagi orang Yahudi ini bermacam-macam. Makanya kalau kita bicara piagam Madinah, kita akan menemukan pengkhianatannya itu rumit sekali. Dan pengkhianatannya itu tidak hanya sekedar rumit, itu terjadi di situasi-situasi kritis gitu. Anda bisa bayangkan, baru selesai perang Badar, orang-orang Qainuqa bertingkah. Orang Qainuqa ditindak. Lalu kemudian baru selesai perang Uhud, orang-orang Nadir bertingkah. Lagi-lagi ditindak. Lalu kemudian ketika perang Khandaq, artinya kaum muslimin sedang dikepung oleh koalisi orang-orang Arab anti-Islam pada saat itu, orang-orang Quraidah di dalam kota Madinah bertingkah. Artinya dia menyerang dari dalam. Makanya Nabi sangat marah. Bahkan ketika Nabi selesai perang Uhud dan perang Khandaq dan perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Disebut Khandaq karena ada paritnya, disebut Ahzab karena itu koalisi. Jadi kata Hizbun jamaknya Ahzab. Itu selesainya itu menarik ya. Ketika ternyata yang mengobrak-abrik pasukan Ahzab atau pasukan non-muslim itu adalah salah satu pemimpin non-muslim yang ternyata tiba-tiba masuk Islam. Itu kan orang nggak kebayang itu. Pengepungan 1 bulan ya tidak cukup berhasil, ya tidak beranjak juga, tiba-tiba ada pemimpin non-muslim datang dan mengatakan, wahai Nabi, saya masuk Islam dan tidak ada yang tahu dengan keislaman saya. Dan biarkan saya bereskan masalah ini. Dan di antara yang juga kemudian akhirnya meluluh lantakkan kekuatan koalisi yang mengepung kaum muslimin ini adalah angin yang sangat kencang yang Allah kirimkan. Dan berakhir begitu saja. Dan menariknya adalah ketika hal itu berakhir dan Nabi mau istirahat, malaikat Jibril datang dan mengatakan, apakah kamu sudah mau beristirahat? Bayangkan, Nabi baru mau istirahat setelah pengepungan 1 bulan, mengenakan baju perang itu selama berpekan-pekan. Itu tiba-tiba malaikat berkata, apakah kamu sudah mau istirahat? Dan ternyata kemudian malaikat katakan, Allah belum mengizinkan para malaikat beristirahat. Maka kemudian Nabi segera mengenakan kembali pakaian perangnya dan kemudian segera mendatangi orang-orang Quraidah yang jaraknya cukup jauh. Meskipun di dalam kota Madinah, tapi jaraknya cukup jauh. Artinya bahwa Nabi memimpin sebuah masyarakat yang penuh konflik. Tetapi kemudian ayat yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Nah ini jadi kalau kita renung-renungkan jamaah sekalian dirahmati Allah, memang masyarakat muslim ini punya kecenderungan suka bertengkar di antara kita sendiri. Silakan Anda mengecek ke dalam diri Anda masing-masing. Kalau Anda punya sikap dasar suka bertengkar, itu memang itu bawaan itu ya.
Itu. Tetapi masalahnya ayatnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Maka sejauh apa kita beriman itu juga bisa ditinjau dari sejauh apa kita mengupayakan persaudaraan. Sejauh apa kita memahami ayat ini dan mengupayakannya. Kalau kita masih menuruti kecenderungan dasariah hewani kita atau sabuiyah atau kebuasan di dalam diri kita dan menikmati pertengkaran, bahkan yang lebih parah lagi adalah merasa lebih otentik dengan bertengkar. Nah, ini kan repot lagi kan. Jadi orang merasa lebih otentik Islamnya ketika bisa bertengkar dengan saudara muslim. Ini kan kacau sekali. Dan dia merasa Islamnya itu lebih bagus ketika bisa menghantam sesama muslim. Ya, apa enggak pening kepala kita. Ya, tapi ayatnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, dan sebelum kita lanjutkan tentang piagam Madinah tadi, secara internal persaudaraan itu ditopang oleh ayat-ayat dan hadis-hadis seharusnya. Ya, makanya kalau kemudian kita tidak mampu bersaudara dengan sesama muslim itu jangan-jangan memang kita belum menjadi mukmin. Karena ayatnya mengatakan innamal mu'minuna. Kita ini belum naik level dari muslim ke mukmin. Nah, itu dia. Nah, di antara hadis yang sangat berharga tentang persoalan ini yang pertama adalah, dan 3 hadis yang kami bacakan sepenuhnya ada di dalam Arba'in ya, kumpulan hadis yang tidak banyak tetapi sangat penting yang membentuk pilar-pilar agama kita. Ya, hadis yang pertama adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman kalian. Ayat hadisnya kan agak keras ya, tidak beriman. Tentu yang dimaksud adalah imanan kamilan. Ya, tidak sempurna iman kalian sampai ke kalian ya menyukai bagi saudara muslimnya apa yang dia sukai bagi dirinya. Nah, mungkin kalimat ini yang bergaya Arab ini agak ribet kita fahami ya. Terjemahan mudahnya begini, Anda ada masalah dengan iman Anda ketika Anda tidak turut bergembira ketika ada muslim bergembira. Jadi kalau ada muslim bergembira dan Anda tidak turut bergembira, ada masalah dengan iman Anda. Ini satu hadis ini aja ngamalinya udah sulit kan? Anda harus menaklukkan sisi negatif dari diri Anda. Kita harus melawan ya kepuasan di dalam diri kita. Kalau kita tidak turut bergembira ketika ada sesama muslim yang bergembira, ada masalah dengan iman kita. Itu satu hadis. Hadis yang lain kita lihat, misalkan di hadis ke-36. Hadis sebelum yang ke-36 ya, kita bacakan hadis yang ke-35 dahulu. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ihwana. Al-muslimu ahul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Fi hasabi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haram dammuhu wa maluhu wa irduhu. Lihat hadisnya. Ini hadisnya nggak main-main nih. Hadisnya la tahasadu, jangan Anda saling mendengki. La tanajashu, jangan kalian saling memata-matai. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, mendiamkan ya, tadabur dengan alif, bukan tadabbur yang namanya merenungi ya, tapi saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu membeli di atas pembelian orang. Bayangkan kalau ada muslim sudah saya pesan itu ya, kemudian kita nyelonong mengatakan ada saya aja yang beli, itu nggak boleh tuh. Nanti turunannya adalah jangan melamar di atas lamaran orang. Jadi kalau ada orang dilamar begitu, terus udah sama saya aja, nggak boleh tuh. Wa kunu ibadallahi ihwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu ahul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, dia tidak akan mendolimi. Dia tidak akan mendolimi muslim lainnya. La yahduluhu, dia tidak akan merendahkannya. La yakdibuhu, dia tidak akan mendustakannya. La yahkiruhu, tidak akan menelantarkannya. At-taqwa hahuna, Nabi katakan takwa itu di sini, di dalam hati. Artinya bahwa kalau dikatakan bahwa iman dan takwa itu ada di hati, ada benarnya, tapi tidak dibatasi hanya di situ saja. Ya.
Dan kemudian Nabi mengatakan cukuplah seorang muslim itu dikatakan jelek keislamannya, cukuplah muslim itu dianggap jelek keislamannya ketika dia merendahkan saudara muslimnya yang lain. Muslim itu haram bagi muslim yang lain, apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Muslim itu tidak boleh mengganggu harta sesama muslim, darah sesama muslim, itu jelas ya, termasuk kehormatan seorang muslim. Makanya dalam standar moral kita itu memang ada yang ribet, tapi kita seringkali membercandakannya. Kita menganggapnya sebagai bercandaan. Itu apa? Jangan berghibah. Ghibah itu perkara yang serius di sisi Tuhan, tapi bagi kita remeh saja. Dan kalau kita renungkan prinsip besarnya dalam Islam, memang Islam menginginkan kita ini menghormati manusia lainnya. Tapi ya tadi kita ini cukup bebal ya untuk menjalankan agama kita sendiri. Dan satu hadis lagi jemaah sekalian rahmati Allah, yaitu hadis ke-36. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahihi. Sampai di situ karena hadis selanjutnya sudah temanya tentang ilmu. Nah, coba kita lihat terjemahannya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan atau yang menghilangkan kesulitan, masalah, problem dari seorang beriman, ya, maka Allah akan menghilangkan masalahnya di hari kiamat. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Masalahnya di hari kiamat. Tentu kita akan tahu bahwa hari kiamat adalah kumpulan masalah kita. Ya, semua masalah yang tidak selesai di dunia akan menjadi masalah kita di akhirat. Dan di antara cara untuk menyelesaikan masalah kita di akhirat, kita menyelesaikan sebagian masalah orang beriman di dunia. Apalagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau ini lebih umum ya, barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, umum ya, muslim maupun kafir, muslim maupun non muslim ya, ketika kita memudahkan urusan orang muslim maupun non muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Termasuk satu bagian yang kemudian tidak boleh lupa, waman satara musliman, barang siapa yang menutupi, maksudnya apa? Menutupi aib. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Apa maksudnya tutupi aibnya? Allah akan ampuni dosa-dosanya di hari kiamat. Artinya apa? Muslim yang lain menjadi sebab perlakuan Allah kepada kita. Bagaimana cara kita mentreatment muslim yang lain, mukmin yang lain, itulah cara Allah memperlakukan kita. Maka memang di dalam Islam kalau kita lihat ayat-ayatnya, berbagai tindakan kita itu pada akhirnya terakumulasi dan kembali pada diri kita. Ayatnya adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in nasatum faraha. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan kalau kamu berbuat buruk untuk dirimu. Itu yang berkaitan dengan solidaritas dan persaudaraan internal kita. Bagaimana keluar? Nah ini sebenarnya perbincangan yang lebih panjang ya. Dan kalau dihubungkan dengan Piagam Madinah tadi, ada catatan ringkas sajalah karena ini cukup panjang. Pertama adalah bahwa Piagam Madinah dia tidak berdiri sendiri. Kalau kita ingin memahami persoalan Piagam Madinah, kita memahami sirah keseluruhan lebih dahulu. Karena kalau tidak nanti kita akan macam cherry picking gitu ya, jadi ngambil semaunya saja. Tidak ada. Kita melihat sikap Nabi di satu konteks tertentu itu berhubungan dengan konteks besarnya. Nah, jadi karena banyak orang yang kemudian menggunakan persoalan Piagam Madinah ini semau-maunya, karena dia tidak menangkap gambaran besarnya. Nah, jadi maka kemudian ini rekomendasinya adalah coba kita membaca kembali sirah nabawiyah kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, saudara sekalian rahmati Allah, Piagam Madinah itu berangkat dari prinsip besar di dalam Islam. Prinsip besarnya apa? Asalnya kezaliman itu dihilangkan dan manusia itu dihargai, muslim maupun non muslim, itu asalnya ya, jadi kezaliman itu dihilangkan dan manusia itu dihormati. Bahkan prinsip besar itu sudah disadari Nabi sejak sebelum beliau menjadi Nabi. Nabi Muhammad itu umur 15 atau 20 tahun itu terlibat di dalam sebuah perang yang namanya Perang Fijar.
perang Fijar itu, saudara sekalian rahmati Allah, itu disebut Fijar itu karena ada satu kekurangan ajaran yang terjadi. Jadi memang ceritanya ada koalisinya orang Quraisy itu yang kemudian membunuh orang karena masalah perdagangan. Lalu kemudian keluarga besar yang terbunuh itu enggak terima dan kemudian ingin menuntut balas. Parahnya adalah ternyata orang-orang Quraisy ini membela koalisinya, padahal salah. Terjadilah perang. Ketika kemudian perang terjadi, orang Quraisy dan koalisinya itu terdesak, dan ketika terdesak mereka memilih masuk ke tanah haram. Tanah haram itu kan tanah suci ya. Kata haram dalam bahasa Arab seringkali bermakna suci. Tanah haram itu tanah suci. Begitu masuk di situ, lawannya nggak berani itu, karena menghormati tanah haram. Kemudian yang mengatakan, kalian sekarang bersembunyi di tanah haram. Perang hari ini selesai, tahun depan kita ketemu lagi. Maka kemudian ada 1 tahun tenggang, di situ kekuatan dibangun kembali. Tahun berikutnya perang lagi. Dan lagi-lagi ketika orang-orang Quraisy dan koalisinya itu terdesak dan masuk ke tanah haram, akhirnya kemudian lawannya ini masuk juga ke tanah haram. Makanya disebut dengan perang Fijar. Ada satu kekurangan ajaran, ada satu pelanggaran serius yang terjadi di hari itu. Dan kemudian ketika berkecamuk, jumlah korban semakin banyak, kayaknya tidak tertolong. Maka orang-orang warasnya kemudian mengatakan ini harus dihentikan. Udah sekarang kita hitung-hitungan aja deh. Setelah dihitung-hitung ternyata kubu lawannya itu korbannya lebih banyak. Maka kemudian Quraisy dan koalisinya harus membayar denda. Saat itu kemudian yang menjadi penanggung jawab atas pembayaran denda itu adalah keluarga besarnya Bani Muthalib, ya, keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian disitulah orang-orang Quraisy bersepakat membuat sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Hilful Fudul, ya, perjanjian keutamaan. Yang di antara poin utamanya apa? Hari ini kita berjanji bahwa siapapun yang dizolimi di tanah ini kita bela bersama. Quraisy ataupun non-Quraisy, Arab ataupun non-Arab, kita bela bersama sampai kezaliman itu dikembalikan kepada pemiliknya. Itu yang disebut sebagai Hilful Fudul. Ini ketika Quraisy waras nih. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, beliau mengatakan apa? Dulu ada perjanjian yang andaikan hari ini saya diundang untuk datang, saya akan datang. Nah, di sini kemudian kita menyadari bahwa Muslim itu pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan orang banyak dan memang tidak ada keharaman di situ, kita bisa berkoalisi dengan siapapun, dengan non-Muslim manapun. Nah, prinsip itulah yang kemudian juga berlaku pada Piagam Madinah, di mana Madinah itu ditopang oleh semua warga Madinah. Ya, kalau sekarang mau diterjemahkan sebagai warga negara atau citizenship, ya itu perkara yang lain, itu tafsiran. Tapi asalnya saat itu Madinah ditopang tidak hanya oleh Muslim, tapi juga oleh non-Muslim. Dan non-Muslim di sini ada 2, non-Muslim para penyembah berhala yang masih tersisa, ya, dan kemudian adalah orang-orang Yahudi, orang Kristen jumlahnya kecil sekali, hampir tidak ada di Makkah dan Madinah saat itu. Sehingga kemudian kalau kita lihat garis besarnya ya berarti Muslim, kemudian kaum pagan yang masih tersisa, dan orang-orang Yahudi. Bagaimana Muslim melakukannya? Muslim bersetia dengan kesepakatannya. Makanya sikap itulah yang ditunjukkan oleh orang Gaza hari ini. Orang Gaza patuh kepada gencatan senjata. Siapa yang berkhianat? Yahudi. Kapan Yahudi berkhianat? Selalu. Karena nanti di Madinah itu yang terjadi. Nanti kita akan temukan kan ketika Piagam Madinah itu sudah dihormati bersama, yang mengkhianati pertama Yahudi, kedua Yahudi, ketiga Yahudi. Ya, setelah perang Badar yang berkhianat pertama adalah orang Qainuqa. Setelah perang Uhud yang berkhianat siapa? Orang Nadir. Ketika perang Khandaq yang berkhianat siapa? Quraidah. Dan nantinya kemudian perang terjadi terhadap orang-orang Khaybar. Tapi intinya saudara sekalian dirahmati Allah, ada satu prinsip di dalam Islam di mana kezaliman itu dihilangkan dan manusia itu dihargai. Maka ketika ada yang melanggar hal itu, Muslim ataupun non-Muslim, maka dia ditindak. Asalnya begitu. Apakah kemudian Muslim selalu bersetia dengan nilai-nilai itu? Anda silahkan melihat di dalam sejarah. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pengingat yang berguna untuk kita semuanya, bahwa perjalanan keislaman kita baik berkaitan dengan diri kita maupun keumatan itu masih panjang. Ada banyak prinsip yang belum kita jalankan, ya, ada banyak persoalan yang belum kita penuhi sebagai konsekuensi dari keislaman dan keimanan kita. Semoga bermanfaat, semoga Allah menerima amal-amal yang telah kita lakukan, semoga Allah memberikan energi kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan husnul khatimah. Semoga Allah
memberikan kita pertemuan Ramadan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.